Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Pramono Muryanto, nomor induk mahasiswa 2132322008. Saya adalah mahasiswa Magister Teknik Perminyakan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang proposal tugas akhir. Di sini saya mengambil judul yaitu optimasi hydraulic fracturing pada formasi JR600 dengan frac fluid spektra X pada sumur Petra 1. Ini adalah outline presentasi yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama ialah latar belakang, kemudian perumusan masalah, kemudian maksud dan tujuan dari penelitian ini, tinjauan pustaka, metodologi, hipotesa, serta daftar pustaka. Baik, latar belakang saya mengambil judul ini yaitu pertama tentang sumur Petra 1 terletak di lapangan Sikoci di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di mana saya bekerja di daerah ini sehingga memudahkan saya untuk mengambil data. Kemudian, Predictive Index erat kaitannya dengan faktor ekonomi, sehingga di lapangan Sikoci ini memang sangat rendah permeabilitasnya, sehingga perlu ditingkatkan permeabilitas untuk meningkatkan Productivity Index. Hydraulic fracturing sendiri merupakan salah satu metode stimulasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sumur dengan cara memperbesar jari-jari efektif sumur dan membuat probabilitas batuan baru pasca fracturing. Jadi fracturing ini akan membuat highway atau jalan tol daripada reservoir menuju sumur atau wellbore. Baik, perumusan masalah, di mana rumusan masalah dalam materi ini yaitu pertama, bagaimana perencanaan hydraulic fracturing meningkatkan permeability dan productivity index. Yang kedua yaitu bagaimana operasi pelaksanaan hydraulic fracturing dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan juga kondisi aktual saat operasi. Yang ketiga, bagaimana evaluasi peningkatan productivity index dan inflow performance relationship setelah dilakukan fracturing. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, perencanaan hydraulic fracturing dibantu dengan perangkat lunak atau software untuk mengetahui jenis dan jumlah fluida serta propan atau pasir untuk peningkatan permeability. Kedua, operasi pelaksanaan hydraulic fracturing dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan kondisi aktual saat operasi. Ketiga, yaitu evaluasi keberhasilan hydraulic fracturing dilakukan dengan jalan perhitungan permeabilitas rata-rata atau key average, PI atau Productivity Index, dan juga inflow performance relationship setelah dilakukan hydraulic fracturing. Maksud dari penelitian ini yang pertama tentunya untuk mengoptimasi perencanaan hydraulic fracturing pada sumur Petra 1 formasi JR600 yang memiliki permeability kurang baik berdasarkan beberapa aspek yang dapat ditinjau dari desain ataupun perencanaan, operasi, dan hasil pelaksanaan simulasi hydraulic fracturing. Tujuan penelitian ini tentunya pertama, merencanakan hydraulic fracturing sumur Petra 1 dengan perhitungan manual. Yang kedua, merencanakan hydraulic fracturing sumur Petra 1 dengan perangkat lunak. Yang ketiga, yaitu analisa operasi pelaksanaan matrix edging berdasarkan perencanaan yang sudah dilakukan terhadap kondisi aktual saat operasi untuk mencegah terjadinya kegagalan proses hydraulic fracturing. Yang keempat, analisa evaluasi hasil pelaksanaan hydraulic fracturing dari sisi geometri, rekahan, tekanan injeksi permukaan, horsepower, serta volume dan massa propan yang akan digunakan atau dipumpingkan ke dalam sumur. Kemudian, evaluasi hydraulic fracturing apakah sudah optimal dilihat dari sisi kenaikan permeabilitas rata-rata, productivity index, serta laju produksi. Baik, untuk tinjauan pustaka pertama, di sini saya mengambil dari Hu Wenru dan kawan-kawan tahun 2019, di mana ada sekitar 38% low permeability reservoir di dunia. Low permeability reservoir mengacu pada reservoir yang ada, sulit untuk dikembangkan secara efektif dan luas dengan teknik pengembangan secara konvensional, termasuk permeabilitas rendah, reservoir stenton, batuan karbonat, dan juga batuan vulkanik, dan lain-lain. Artinya, mereka hanya dapat dikembangkan efektif dengan menggunakan teknologi stimulasi khusus, itu dengan acid etching ataupun fracturing. Di sebelah kanan adalah suatu desain daripada propan atau pasir yang akan kita gunakan untuk program estimasi di sumur ini. Untuk tinjauan pustaka kedua dari Xu Fen Liu dan kawan-kawan tahun 2020, di mana ada berbagai macam metode yang digunakan,
dilakukan dalam menangani permeability rendah, terutama pada formasi sandstone. Diantaranya adalah water injection, kemudian ada gas injection, ada EOR, enhanced oil recovery, dan juga stimulasi termasuk di dalamnya yaitu aging dan juga fracturing. Ini adalah beberapa contoh gambar di mana ini merupakan daripada injection, water injection ataupun gas injection. Ini adalah asid, kita bisa menggunakan asid frac ataupun asid stimulasi. Ini adalah menggunakan gas injection. Kemudian ini adalah frac, dan ini adalah fracturing diagram atau fracturing stimulasi dalam suatu pelangkat lunak. Tinjauan pustaka ketiga, di sini saya mengambil dari Suboyan dan kawan-kawan 2020, di mana beliau menuliskan bahwa dalam mendesain dan melakukan hidrofracturing terdapat dua parameter utama. Yang pertama yaitu parameter yang tidak bisa dikontrol dan parameter yang bisa dikontrol. Parameter yang tidak bisa dikontrol meliputi parameter tekanan alami dari batuan, merupakan parameter reservoir dan juga parameter dari batuan itu sendiri. Sedangkan parameter yang bisa dikontrol meliputi stage atau tahapan hydraulic fracturing, di mana dalam stage ini nanti ditulis bahwasanya berapa pound per edit dari propan yang akan dimasukkan ke dalam suatu campuran salari. Kemudian parameter dari fluida rekahan, di mana jenis dari fluida, dia berupa high temperature fluid ataupun low temperature fluid ataupun yang lainnya. Kemudian parameter propan di sini yaitu tentang jenis propan itu sendiri, size daripada propan, serta kekuatan daripada propan itu sendiri. Parameter seperti distribusi rekahan alami, seperti viskositas fluida, perkah, dan juga modulus Young juga memainkan peranan yang sangat penting untuk keseluruhan produksi. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa parameter ini menggambarkan saling ketergantungan yang kuat antara parameter desain rekahan seperti reservoir, geometri sumur. Hal ini penting untuk keberhasilan operasi rekahan sekaligus mengurangi biaya dan juga sumber daya. Baik, metode yang dipergunakan untuk stimulasi hidrofracturing sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan stimulasi hidrolik fracturing. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan desain hidrolik fracturing. Ketiga, melakukan perencanaan hidrolik fracturing meliputi analisa data, pemilihan fluida, perkah, dan juga propan yang digunakan. Yang keempat, melakukan analisa data frac yang meliputi mini fall-off test, breakdown test, step rate test, mini frac, dan juga main frac itu sendiri. Yang kelima yaitu evaluasi hasil dari desain hydraulic fracturing, dan yang terakhir yaitu evaluasi setelah dilakukan hydraulic fracturing. Di sebelah kanan ada suatu diagram ketika melakukan breakdown test, step rate test, mini frac. Baik, berikut adalah flowchart daripada penelitian. Tentunya di sini kita dengan memulai mengambil data daripada sumur dengan meninjau lapangan dan mengambil data litologinya. Kemudian data reservoir yang kita dapat di sini adalah tekanan reservoir, temperatur reservoir, dan juga lain-lain. Kemudian data mekanika mulai dari modulus Young, Poisson ratio, stress batuan, dan juga leak of coefficient. Data sumur seperti ID dan OD casing, end of tubing, packer depth, dan juga kedalaman perforasi. Kemudian data produksi di sini seperti laju produksi minyak, serta histori daripada produksi, dan juga laju produksi fluida. Analisa desain hydraulic fracturing di sini yang tentunya menjadi pertimbangan yaitu pertama desain geometri rekahan, seberapa panjang, seberapa lebar, dan seberapa tinggi dari rekahan tersebut. Kemudian efektif kondukivitas, kemudian penentuan fluida perkah, penentuan daripada propan, penentuan teknik injeksi, dan juga horsepower yang dibutuhkan untuk melakukan perekahan. Evaluasi eksekusi hydraulic fracturing, ya, setelah kita menganalisa desain, tentunya ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengevaluasi eksekusi. Ya, ini ada beberapa data kita ambil juga dari breakdown test, step rate test, mini frac, dan juga main frac itu sendiri. Evaluasi hasil operasi hydraulic fracturing. Setelah kita melakukan evaluasi eksekusi, tentunya kita melakukan evaluasi hasil operasi daripada hydraulic fracturing, di mana kita dapat geometri rekahan, pemilihan propan di situ, kita evaluasi hasilnya, kemudian juga penentuan tekanan injeksi, dan juga horsepower kita evaluasi juga hasilnya. Setelah itu tentunya kita dapatkan permeability sebelum dan setelah frac, productivity index setelah dan sebelum frac, dan juga indeks performance relationship. Inilah jadwal penelitian di mana dibutuhkan sekitar
5 bulan, yaitu di bulan pertama itu kita melakukan studi literatur dan juga penelitian lapangan dan pengumpulan data. Yang di bulan berikutnya, di bulan Juni kita menyusun proposal dan juga metode penelitian. Di bulan Juli memakan waktu 3 minggu untuk pengolahan data. Di bulan Agustus di sini dan akhir Juli kita menginterpretasikan hasil pengolahan data tersebut, dan juga pada bulan minggu ketiga bulan Agustus hingga minggu kedua bulan September di sini kita melakukan kesimpulan penulisan daripada tesis, dan juga yang step ke-6 yaitu bulan September presentasi. Di sini kita memakan waktu sekitar 3 minggu. Baik, hipotesa penelitian hydrofracturing dapat meningkatkan probabilitas tentunya dengan peningkatan probabilitas dapat meningkatkan laju produksi dan juga konduktivitas daripada sumur. Dengan naiknya laju produksi akan berakibat pada peningkatnya nilai ekonomi daripada sumur tersebut. Inilah daftar pustaka yang saya kutip untuk proposal tesis pada kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada feedback atau masukan, saya akan terima dan saya akan coba kembangkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.